Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Anam dari kelompok 3 yang akan menjelaskan mengenai judul dan latar belakang. Judul di sini yaitu tentang perkembangan dan eksistensi hukum adat mulai dari sintesis, transplantasi, integrasi, dan konservasi. Dari judul ini, peneliti tampaknya memberikan pembahasan yang bersifat luas, walaupun dalam pembahasannya itu membahas tentang hukum adat yang ada di Bima. Dari judul ini sudah sederhana, sebab memberikan informasi terhadap pembahasan yakni perkembangan hukum mulai dari sintesis sampai konservasi. Selanjutnya yaitu latar belakang. Latar belakang dijelaskan tentang penggunaan hukum adat yang sudah dilakukan sejak zaman Bima, kerajaan Bima, yang kemudian berakulturasi setelah datangnya Islam. Namun setelah zaman kolonial, hukum adat tersingkirkan oleh hukum positif kolonial yang diagung-agungkan. Walaupun menurut penulis, hukum adat harus diimplementasikan setelah adanya adaptasi hukum. Penulis dalam latar belakang ini mampu memberikan bukti-bukti sejarah dari penggunaan hukum adat dan penggunaan hukum kolonial. Walaupun seharusnya ada data yang up to date sehingga latar belakang jurnal mampu memberikan pembahasan yang cocok di masa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arvina Hafizah. Saya di sini mewakili kelompok 3 hukum adat tentang telaah jurnal. Tadi sudah dibahas tentang judul dan latar belakang. Sekarang kita masuk ke rumusan masalah. Jadi rumusan masalah di dalam jurnal ini hanya ada satu, yaitu bagaimana perkembangan hukum adat di Bima dan eksistensinya saat ini. Menurut kami, telaah kami seharusnya satu rumusan masalah itu dibagi menjadi dua, yaitu bagaimana proses hukum adat di Bima dan bagaimana eksistensinya saat ini. Kami juga berpikir bagaimana jika penulis menambahkan rumusan masalah, seperti bagaimana peran pemerintah dan kepala adat dalam perkembangan hukum, dan juga bagaimana peran masyarakat dalam mempertahankan eksistensi dari hukum adat Bima. Kita lanjut kepada metodologi penelitian di dalam jurnal. Jadi metodologi penelitian dalam jurnal ini adalah penelitian non-doktrinal. Ini penelitian yang berdasarkan pendekatan sejarah. Nah, lokasinya berada di Bima dan data yang digunakan merupakan data utama dan data kepustakaan. Serta teori yang digunakan dalam jurnal ini adalah mazhab sejarah dari Carl von Savigny yang menyatakan bahwa hukum adat merupakan sumber hukum formal, karena hukum tidak diciptakan, namun berkembang dan ditemukan di tengah masyarakat. Setelah kami baca jurnalnya, menurut kami metodologi penelitiannya ini dirasa cukup tepat dalam melakukan penelitian. Namun, seharusnya dijelaskan mengenai data utama dan data kepustakaan, karena di dalam jurnal itu tidak dijelaskan apakah data utamanya berasal dari wawancara atau penelitian secara langsung di lapangan, serta data kepustakaan seperti itu. Kemudian untuk teorinya menurut kami eh, sudah dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan penelitian melalui mazhab sejarah. Jadi menurut kami pun metode penelitian ini sebenarnya sudah mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam rumusan masalah sebelumnya. Namun seharusnya sekali lagi data utama dan data kepustakaan dijelaskan lebih lanjut oleh penulis. Dijelaskan tentang rumusan masalah, sekarang saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang telaah jurnal di bagian tujuan dari jurnal. Jadi tujuan penelitian dari jurnal ini adalah mengetahui pola perkembangan hukum adat Bima dan mengetahui eksistensinya serta bagaimana kecenderungannya. Jadi dari tujuan ini kami rasa sudah cukup untuk melingkupi dari judul penelitian dan juga rumusan masalah. Walaupun seharusnya dapat dibagi dan ditambahkan. Yang kami
letakkan di dalam presentasi itu ada 3. Menurut kami seharusnya tujuan jurnal adalah sebagai berikut, yakni A. Mengetahui perkembangan hukum adat dari histori, sosiologis dan hukum. Kenapa? Karena jika kita hanya mengetahui pola perkembangan hukum adat tidak dari berbagai sudut, maka kita hanya memiliki satu sudut pandang saja. Kemudian tujuan yang kedua yakni menjelaskan proses perkembangan hukum adat khususnya di Mima. Karena hukum adat yang kita maksud ini di Mima, maka prosesnya pun pasti akan memiliki diferensiasi atau perbedaan dari proses perkembangan hukum adat di tempat lainnya. Kemudian yang ketiga, mengetahui eksistensi hukum adat di Bima dalam masa kini. Jadi tujuan seharusnya menurut kami tujuannya adalah mengetahui eksistensi hukum adat Bima di masa kini. Tidak hanya mengetahui eksistensinya saja. Di dalam tujuan tidak disebutkan apa di masa kini atau di tahun lalu atau di masa depan, kita tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sabil Al-Alif. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan hukum adat Bima dari sintesiasi hukum, transplantasi hukum, terintegrasi ke hukum nasional, dan positivasi ke hukum nasional. Menurut penulis, eksistensi hukum adat di Bima masa kini terpinggirkan. Mengapa? Sebab pada kenyataan, walaupun masyarakat berusaha melestarikan hukum adat dengan membawanya ke hukum nasional, masih banyak para aparat bahkan proses peradilan yang mengesampingkan hukum adat, khususnya hukum adat Bima sebagai sebuah pertimbangan hukum. Menurut kami, penulis cukup menjawab perumusan masalah dalam jurnal, namun seharusnya penulis lebih menekankan pada solusi dari kurangnya eksistensi hukum adat Bima di dalam hukum nasional ataupun penggunaannya di masyarakat. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ditinjau dari beberapa penjelasan sebelumnya, yang mana menurut penulis, eksistensi hukum adat kini dipinggirkan. Sebab pada kenyataannya, walaupun masyarakat berusaha untuk melestarikan hukum adat, namun masih banyak aparat yang mengesampingkan hukum adat, terutama hukum adat Bima. Jadi di sini kami dapat mengambil kesimpulan bahwa hukum adat ialah hukum yang berkembang di tengah masyarakat, yang mana hukum adat tersebut mempunyai hak untuk menjadi pertimbangan hukum nasional. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.